Investigasi untuk mengungkap kasus kematian dosen Universitas 17 Agustus Untag Semarang, Dwinanda Lincia Levi, terus dilakukan polisi. Sabtu siang, polisi kembali melakukan olah TKP. Polda Jawa Tengah menerjunkan tim forensik ke lokasi kejadian. Bukti-bukti yang berkaitan dengan kasus kematian dosen Levi kini diolah oleh tim forensik. Kabid Humas Polda Jawa Tengah menegaskan, gelar perkara akan dilakukan untuk menentukan ada tidaknya unsur pidana di kasus kematian dosen Levi. Dan diharapkan dari proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik, nanti pada saat gelar perkara akan dilakukan pemaparan lini masa kronologis dari kejadian tersebut. Diharapkan dari hasil pemaparan tersebut kita dapat menentukan apakah peristiwa tersebut tidak pidana atau bukan. Kriminolog Universitas Indonesia Hanifah Hasna menyoroti keberadaan saksi yang juga merupakan polisi saat jenazah dosen Levi pertama kali ditemukan, serta kejanggalan terkait nama dosen Levi yang ternyata satu kartu keluarga dengan saksi. Ini yang masih harus diselidiki oleh pihak kepolisian. Apakah keberadaan saksi ini mengetahui bahwa kondisi korban ini memang diketahui sakit tetapi tidak menolong atau memang tidak tertolong, atau memang ada aktivitas-aktivitas fisik yang membuat korban menjadi lemah sehingga kehilangan nyawanya. Lalu ada penyimpangan administrasi yang saya lihat di sini, bahwa korban ini tiba-tiba masuk dalam KK si saksi. Ini kan berarti ada penyimpangan struktural di sini, bahwa ketika seseorang yang dianggap sebagai seseorang yang mendapatkan simpati saja, tapi simpatinya sampai 5 tahun, itu secara objektif kan masih aneh. Merespons proses investigasi yang dilakukan polisi, kuasa hukum keluarga korban, Zainal Abidin Petir, meminta agar polisi usut tuntas kasus tewasnya dosen Levi. Menurut kuasa hukum, kematian dosen Levi diduga ada kaitannya dengan seorang polisi, yakni AKBP-B. Saya juga sedang mengawal proses pidananya, karena diduga kematian Dr. Levi itu ada hubungannya dengan pelaku dalam hal ini yang sedang ditangani oleh Polda Jawa Tengah, yakni perwira menengah Polda Jawa Tengah yang berinisial AKBP-B. Ini sudah ada laporan masuk. Selain melakukan olah TKP lanjutan dan mengumpulkan bukti-bukti, hingga kini polisi juga telah memeriksa 3 orang saksi untuk mengungkap kasus ini. Tim Liputan, Kompas TV. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kematian dosen Universitas 17 Agustus atau Untag Semarang di sebuah kamar kostel. Sorotan terbaru ini tertuju pada saksi yang merupakan seorang polisi yang berada di TKP saat jenazah ditemukan, serta nama dosen Levi yang ternyata satu keluarga dengan saksi. Kita akan bahas bersama dengan kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala. Selamat pagi, Prof. Adrianus. Selamat pagi, Mas Breman. Ya. Maaf. Prof. Adrianus, ini kan walaupun memang sudah ada pernyataan terkait dengan hasil otopsi, walaupun secara lisan ini katanya dosen Levi meninggal karena pecah jantung, kemudian ada riwayat hipertensi, ada riwayat penyakit lain juga. Tapi dengan kondisi dosen Levi ditemukan pertama kali tanpa busana, ini kan ada kejanggalan, Prof. Anda melihatnya seperti apa? Apakah ada unsur ataupun kemungkinan unsur pidana di sana? Ya, saya kira kalau hasil otopsi sudah keluar dan dinyatakan bahwa sebab matinya bukan karena ada kekerasan, ya, maka sebetulnya sebagian besar kasus sudah selesai ini, ya. Ya, saya mengerti bahwa terlibatnya seorang polisi itu memang lalu kemudian cenderung untuk dipersepsi macam-macam, ya. Tetapi kalau kembali kepada esensi sebab mati, maka kelihatannya bahwa korban ini memang meninggal karena sakitnya. Ya, tentu kemudian kita bisa runut ke belakang tentang hal-hal yang menyebabkan yang bersangkutan, mohon maaf, itu kemudian tanpa busana. Tetapi sekali lagi bahwa sebab mati sudah diketahui dan kelihatannya bukan konteks tidak pidana, maka pasal-pasal pembunuhan yang mungkin akan disiapkan oleh kepolisian itu harus segera di-abort, ya, ditiadakan begitu. Dan mungkin nanti kita kembali pada apakah misalnya ada soal
yang berkaitan dengan apa namanya dengan zina, ya, dengan mungkin juga penganiayaan sebelum yang bersangkutan mati, ya, mungkin begitu. Hal mana akan terlihat di proses olah TKP yang berlangsung dewasa ini, mungkin begitu. Tapi Prof, kalau kita melihat kejanggalan-kejanggalan tidak hanya dalam kondisi dosen Levi ini yang tanpa busana, tapi ada juga beberapa misalnya saksi AKBP B ini kemudian baru melaporkan ataupun mungkin dari jarak penemuan hingga pihak kampus tahu ini kan sampai 9 jam gitu Prof. Anda melihatnya seperti apa kalau melihat kejanggalan khususnya dari mulai penemuan hingga dengan pihak kampus tahu soal ini? Saya juga melihat bahwa memang lini masanya agak terlalu jauh, ya, untuk suatu kasus sejelas ini, dan lokasi yang berada di ibu kota provinsi, ya, yang tentu saja dari segi kecepatan itu tidak akan terlalu jauh. Lokasi-lokasi seperti misalnya markas kepolisian, rumah sakit yang memiliki instalasi forensik juga dekat, ya. Maka tentu terlalu lama rasanya, dan bisa diduga bahwa kelihatannya ada pihak-pihak dalam hal ini kita sebut saja misalnya AKBP B ini yang mungkin delaying, yang memperlama, tentu dengan tujuan-tujuan yang kita bisa duga agar kemudian lalu tidak ada orang atau orang mengetahui secara berbeda kasus ini, ya. Nah, maka lalu kemudian timbul jeda yang tadi dikatakan sebagai beberapa jam tersebut. Nah, dengan kata lain, kalau kita lihat bahwa bahwa otopsi itu baru berlangsung hari Rabu kalau saya nggak salah, baru kemudian diadakan lagi olah TKP kedua, ya, pada hari Sabtu ini, hari Sabtu atau hari Minggu ini, begitu, ya. Maka tentu ada 1-2 hari jarak waktu yang agak vakum itu. Yang kita duga itu ada satu hasil upaya untuk memperlambat, namun setelah kemudian lalu otopsi dilakukan, rasanya prosesnya cepat sekali, ya. Yang bersangkutan langsung kemudian dipatsus, Polda lalu adakan rilis, lalu kemudian adakan olah TKP ulang, dengan kata lain prosesnya cepat. Nah, itu mungkin mengindikasikan bahwa polisi sudah ambil alih, ya, dan sudah cukup jelas tentang apa yang terjadi. Demikian. Prof, kemudian selain kondisi dosen Levi yang ditemukan seperti itu, kemudian lini masa yang mungkin terlalu jauh dari penemuan sampai dengan pihak kampus tahu, ini selain itu ada juga nih Prof, soal nama dari AKBP-B yang kemudian masuk dalam satu KK dengan dosen Levi, kemudian sudah tinggal bersama katanya sejak 2020. Ini Anda melihatnya ada juga nggak potensi konflik yang kemungkinan bisa menuju ke tindak pidana seperti itu? Saya kira perlu dibuat berbeda, ya, mengenai tindak pidana yang terkait dengan kematian, di mana kemudian diduga misalnya rentangnya adalah misalnya soal peracunan atau mungkin juga pencekikan atau juga mungkin penganiayaan sebelum meninggal, hal mana secara tidak langsung mengakibatkan kematian. Saya katakan secara tidak langsung, ya, karena tadi hasil otopsi sudah memperlihatkan bahwa kematian tidak ada kaitannya dengan perbuatan pidana tertentu, gitu, ya. Dengan hal-hal yang terkait dengan kehidupan si AKBP dengan dosen ini, gitu, ya. Jadi kalau tadi dikatakan soal kartu keluarga, lalu kemudian soal hidup bersama, itu kan soal yang lain, ya, yang oke, memang mungkin menarik dari sisi kasus, tapi kalau dari sisi penanganan perlu dibedakan. Jangan lalu kemudian dicampur adukan. Nah, kita ini kan sekali lagi, ya, karena keberadaan polisi ini seringkali membuat lalu kita berpikir jauh, betul, ya. Padahal ini dua hal yang berbeda. Tentu saja saya setuju dengan penanganannya, dan itu sudah dilakukan oleh kepolisian, kan. Saya duga bahwa Senin Selasa besok itu akan diadakan sidang kode etik dari yang bersangkutan, khususnya pada konteks di mana yang bersangkutan hidup bersama dengan korban, ya, di luar pernikahan. Nah, itu aja sudah mengindikasikan bahwa Polri sudah mampu, ya, melihat dua hal itu secara berbeda, antara kematiannya dan hal-hal yang terkait dengan hubungan di antara mereka berdua. Demikian. Baik, kalau dari segi etik kan memang sudah ada kemajuan yang luar biasa gitu, ya. Sudah dipatsus, kemudian akan ada sidang tadi seperti kata Prof. Adrianus. Tapi kalau untuk soal dugaan unsur pidana, ini biasanya kesulitan dalam penyelidikan dalam kasus ini seperti apa? Terutama ini menyangkut saksi yang juga merupakan oknum aparat seperti itu. Saya kira karena kondisi jenazah sudah diotopsi, dan tentu dalam hasil otopsi sudah kelihatan tuh, misalnya ada bekas lebam, ada luka masuk, luka keluar, ada pula misalnya lecutan atau tusukan, sayatan, begitu, ya. Dan itu semua sudah pasti akan diperlihatkan, dilaporkan
dalam hasil otopsi. Dari situ lalu kita bisa menduga tentang apa yang terjadi pada menit-menit atau mungkin detik-detik sebelum kematian, kan. Nah, itu satu. Yang kedua, tentu masih ada soal dengan posisi jenazah ya yang dikatakan sebagai tanpa busana. Nah, apakah ini ada kaitannya dengan kematian atau hal-hal yang terkait dengan perilaku antara si korban dengan AKBP B, ya itu amat tergantung sih memang dengan pengakuan dari AKBP tersebut. Apakah itu memang ada kaitannya dengan sesuatu yang bakal mengimplikasikan ya pasal-pasal baru terhadap si AKBP B, saya tidak tahu. Atau apakah itu lalu kemudian akan menjerat AKBP sebagai pihak yang sudah tahu sakit tapi nggak nolong gitu ya, itu juga lalu kemudian bisa ke sana. Nah, mungkin sekali mengapa lalu kemudian AKBP ini seperti ya, ini dugaan saya, menahan pemberitahuan, menahan penginformasian kasus ini kepada pihak-pihak berwajib, mungkin dari segi itu ya. Dia tentu tahu bahwa dia tidak mungkin menyembunyikan kasus ini, tapi mungkin dia berpikir-pikir tentang gimana ya skenario agar kemudian lalu dia bisa lepas daripada implikasi kasus. Nah, maka ada kemungkinan misalnya begini ya, ini sekedar kemungkinan bahwa soal tanpa busana itu adalah sesuatu yang dilakukan setelah yang bersangkutan mati, ya. Dengan kata lain bukan sesuatu yang spontan, tapi memang disiapkan oleh AKBP B sebagai pihak yang konon katanya menyaksikan kematian atau berada di lokasi pada saat kematian, maka kemudian dibuatlah situasi sehingga TKP itu seperti itu, tanpa busana dan yang lain-lain, sehingga kemudian lalu polisi berpikir tentang hal yang lain-lain, dan amat tergantung pada kesaksian si AKBP, hal mana tentu saja kesaksiannya akan meringankan dirinya. Demikian. Berarti yang harus difokuskan tadi ya, Prof ya, terkait dengan kondisi korban yang ditemukan, maksud kami dosen Levi yang ditemukan tanpa busana, dan juga rentang waktu yang jauh antara penemuan dan juga pelaporan, seperti itu. Ya, tapi itu kan bukan unsur pidana ya. Kalau misalnya kita bicara mengenai soal tanpa busana, lalu hubungannya apa dengan sebab mati, kan nggak ada. Ya, itu lebih terkait dengan perilaku korban dan saksi dalam hal ini AKBP sebelum matinya. Ya, tentu kita sudah menduga bahwa mungkin sekali terjadi hubungan seksual gitu ya. Atau tadi saya katakan bahwa sebetulnya ketelanjangan itu ada sesuatu yang dibuat oleh AKBP pasca meninggal untuk kemudian menyulitkan si para penyidik dalam rangka mengetahui, dalam rangka membaca tentang apa yang terjadi sebetulnya sebelum si korban meninggal. Hal mana kemudian membuat para penyidik itu amat tergantung pada kesaksian, pada keterangan si AKBP B. Tentu tadi saya katakan bahwa tentu dia tidak bodoh, dia pasti akan memberikan keterangan yang tidak mengimplikasikan dirinya, yang tidak memberatkan dirinya, kan begitu. Nah, yang kedua adalah soal lini masa yang agak terlalu jauh, ya saya kira itu mungkin akan masuk pada pertimbangan etik hakim ya, persidangan etik dari sidang Dewan Etik yang kepolisian, perihal bahwa yang bersangkutan itu seperti menyembunyikan, seperti menghindari tanggung jawab hukum gitu ya. Tapi saya kira itu juga masih nggak telak ya. Sebab yang paling telak adalah tadi soal sebab pada waktu mengenai dia tinggal bersama di luar nikah dengan korban. Demikian. Oke, tentunya asas praduga tak bersalah juga harus kita kedepankan gitu, Prof. Tapi kalau melihat saksi yang merupakan seorang polisi gitu ya, Anda melihat ke depan ya, apakah ada potensi konflik kepentingan maupun juga ada gangguan dalam independensi penyelidikan? Kalau soal independensi saya kira tidak ya, karena saya yakin bahwa semua orang di Polri pasti sebel ini dengan yang bersangkutan nih. Hari-hari ini Polri lagi disorot ya, tentu saja kasus ini akan makin membuat Polri disorot dan citra Polri akan jatuh. Bahwa yang bersangkutan akan atau terlibat dalam konflik kepentingan ya iya. Makanya tadi saya duga bahwa dia sengaja menunda-nunda misalnya atau memperlambat prosesnya, atau tadi memberikan keterangan yang menguntungkan dirinya. Jadi ketika dikonfrontasi oleh penyidik ya, maka tentu dia akan pilih hal-hal yang tidak menyebabkan dirinya terlibat ya pada saat jam-jam atau menit-menit pada saat korban akan mati, begitu ya. Nah, tinggal kemudian dalam hal ini Polda mencocokkan saja dengan hasil otopsi ya. Nah, kalau kemudian dalam hal ini otopsi tidak menunjukkan kekerasan, tidak ada menunjukkan hal-hal yang mencurigakan terkait dengan kematian korban, ya saya kira hanya berhenti di situ ya, tidak bisa kemudian lalu kemudian kepolisian mengimplikasikan yang bersangkutan secara memberatkan dalam bentuk pentersangkaan yang tambahan ya terkait dengan
pasal-pasal baru. Demikian. Oke, tentunya hasil otopsi yang lengkap ini menjadi kunci dalam kasus ini. Apakah ada unsur tindak pidana atau tidak? Terima kasih Prof. Adrianus Meliala, kriminolog Universitas Indonesia, sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi, Prof. Terima kasih. Saudara, jangan beranjak, kami akan kembali dengan informasi Koalisi Masyarakat Sipil meminta penundaan pemberlakuan RUU KUHAP karena khawatir kesewenang-wenangan saat warga berhadapan dengan hukum. Sesaat lagi. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara, kelompok masyarakat sipil meminta penundaan pemberlakuan RUU KUHAP karena khawatir kesewenang-wenangan saat warga berhadapan dengan hukum. Namun DPR dan pemerintah menilai KUHAP baru justru melindungi dan juga menjamin perlindungan warga. Polemik masih menyertai pengesahan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP oleh DPR. Sejumlah kelompok masyarakat sipil mengkhawatirkan KUHAP baru sebagai panduan warga berhadapan dengan hukum justru berpeluang membuat penegak hukum berbuat sewenang-wenang. Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR meminta Presiden segera menerbitkan Perpu atas RUU KUHAP yang telah disahkan. Dengan mekanisme penundaan sendiri yang kami dorong adalah untuk Presiden Prabowo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu yang mana ini Presiden Prabowo bisa menyuarakan untuk menunda keberlakuan dari KUHAP dan membahas ulang KUHAP. Nah, ini sendiri sebenarnya di penundaan keberlakuan undang-undang itu pernah dilakukan, ada presidennya yang terjadi di Indonesia gitu. Misalnya waktu tahun 2005 di mana Presiden pernah menerbitkan Perpu terkait dengan penundaan keberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian hubungan industrial. Lalu kemudian juga Undang-Undang Perikanan di tahun 2004 juga pernah ditunda karena ketidaksiapan kewenangan pemahaman aparat penegak hukum, utamanya pengadilan negeri. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan tidak ada pasal bermasalah dalam KUHAP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baru yang akan berlaku pada 2 Januari 2026. Menurut Supratman, seluruh proses penyusunan regulasi baik KUHP dan KUHAP diarahkan untuk memperkuat perlindungan hukum serta hak asasi manusia. Supratman menambahkan, KUHAP baru dirancang untuk memberikan perlindungan menyeluruh bagi semua pihak yang berhadapan dengan hukum. Secara umum, KUHAP yang baru kemarin kita sahkan, intinya dua. Satu, komitmen perlindungan terhadap hak asasi manusia. Sebuah reformasi yang kita lakukan. Tujuannya adalah, tapi yang paling inti, KUHAP ini itu sejalan dengan KUHP kita, yakni restoratif justice. Sebelumnya, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengungkap, KUHAP baru melindungi warga negara dari penyiksaan selama dalam proses hukum. Menurut KUHAP baru, dalam pemeriksaan harus ada kamera pemantau. Hal baru lainnya di KUHAP baru menyebut seseorang bisa didampingi advokat bahkan sejak belum bersatu saksi. Advokat juga bisa menyampaikan keberatan terhadap proses hukum yang dijalani kliennya. Secara spesifik ya mengatur larangan atau perlindungan warga negara dari penyiksaan yang mana di KUHAP yang lama nggak ada sama sekali ya. Jadi kita bayangkan kalau KUHAP lama terus berlangsung hingga saat ini tiap hari akan ada korban. Nah di KUHAP yang baru seseorang sejak awal bisa didampingi oleh advokat, bahkan ketika belum berstatus sebagai saksi, baru pemberi keterangan pun sudah bisa didampingi oleh advokat. Nah, di KUHAP lama juga aturannya, seorang advokat itu hanya bisa duduk, mencatat dan mendengar, nggak bisa debat, nggak bisa berargumentasi. Sementara di KUHAP baru, advokat bisa menyampaikan keberatan dan keberatannya itu harus diakomodir dalam BAP. Proses penyusunan RUU KUHAP kian jadi perhatian publik. Publik pun berharap kepastian hukum dapat secara serius menjamin keadilan, melindungi hak warga, dan membatasi kekuasaan negara. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meminta masyarakat untuk menghindari penggunaan obat-obatan kosmetik ilegal dan lebih memilih menggunakan produk bersertifikasi demi keamanan pasien.
Dalam gelaran acara Anti-Counterfeit Media Briefing 2025, Kepala BPOM Taruna Ikrar bilang pemerintah melalui BPOM akan mengedukasi masyarakat bagaimana memastikan obat atau kosmetik yang beredar di marketplace aman dan bersertifikasi BPOM. BPOM bersama dengan penegak hukum akan menindak tegas setiap bentuk distribusi ilegal untuk melindungi masyarakat serta industri yang taat regulasi. Paling penting tentu kita pastikan edukasi masyarakat itu mengerti bahwa tidak semua yang di sosial media itu ataupun yang dipasarkan online dengan berbagai macamnya itu benar. Ada yang hoax, ada yang overclaim, dan seterusnya. Jadi oleh karena itu kita mempromosikan sekarang dari Badan POM yang kita sebut dengan selain cek klik, yang kedua kita promosikan pastikan apa kata BPOM, artinya sudah dilegalisasi oleh Badan POM. Kemudian juga kita mempromosikan yang namanya konsumen cerdas. Sorotan lainnya saudara, usai digerebek warga, penimbun solar subsidi di Lampung Timur ditetapkan menjadi tersangka. Salah satu tersangka merupakan petugas SPBU. Geruduk masa isi mobil. Video amatir merekam saat warga memergoki para pelaku penimbun BBM jenis solar bersubsidi di Lampung Timur. Warga geram dengan aksi pelaku yang memodifikasi truk untuk menimbun solar bersubsidi di tengah kondisi sulitnya mendapatkan BBM subsidi. Sementara kondisi SPBU ditutup untuk umum, suasana ricuh tak terelakkan lagi di SPBU tersebut. Polda Lampung resmi menetapkan 3 tersangka dalam kasus ini, termasuk salah satunya petugas SPBU. Modus pelaku adalah menggunakan barcode yang dipalsukan untuk bisa memperoleh solar subsidi dalam jumlah banyak. Polda Lampung berhasil mengungkap tindak pidana bahan bakar minyak atau BBM dengan modus operandi pemalsuan barcode yang diberikan kepada operator dari SPBU. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat UU Migas dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara dan denda sampai 60 miliar rupiah. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Warga Jakarta punya hiburan khas musik 80-an saat malam mingguan, yakni di Blok M, namanya Wakuncar Melawai. Seperti apa? Jangan lewatkan informasinya usai jeda. Warga Jakarta punya hiburan khas musik 80-an saat malam mingguan di Blok M, di mana Pemprov DKI Jakarta selenggarakan panggung hiburan di area M Blok dengan tajuk Wakuncar Melawai. 1, 2, 3, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Acara ini dimeriahkan beberapa band indie lokal Jakarta, saudara, yang bergenre musik 80-an. Seperti The Cartons, Pemuda Sinarmas, dan juga Om PMS. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan kalau M Block bisa dimanfaatkan dan jadi opsi warga DKI Jakarta untuk bisa menikmati hiburan secara lengkap tanpa harus pergi jauh-jauh. Sekarang di saat saya menjadi wakil pemimpin di Jakarta, tentu Blok M ini akan menjadi hub yang luar biasa. Jumlah pengunjung di Blok M ini apabila weekend ini luar biasa. Nah, artinya pada Mbak Popi dan teman-teman, saya berharap keramaian ini bukan hanya di selatan. Yuk kita kembangkan wilayah yang lain. Kita ke informasi lain, sedang digandrungi masyarakat urban, My Value bagian dari Kompas Gramedia gelar kompetisi padel melalui My Fest Padel 2025. Festival ini menarik peserta padel baik dari dalam dan luar Kompas Gramedia.
My Value kembali menggelar MyFest tahun ini. Berbeda dari tahun sebelumnya, MyFest 2025 menyasar cabang olahraga yang sedang booming, yakni padel. General Manager CFD My Value Kompas Gramedia, Febri Anggara bilang, MyFestival 2025 kali ini memilih olahraga padel untuk mengakrabkan komunitas dan pencinta padel, baik dari Kompas Gramedia maupun dari luar Kompas Gramedia. Tentunya kita ingin lebih intimate dengan mereka yang di luar dari Kompas Gramedia. Harapannya mereka bisa lebih mengenal lebih jauh tentang Kompas Gramedia itu seperti apa gitu. Karena mungkin selama ini yang diketahui Kompas Gramedia hanya sebatas Gramedia dan Santika, tetapi sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan di Kompas Gramedia sehingga kita membuat event ini tuh agar mereka lebih ngerasa fun lah gitu dengan Kompas Gramedia yang mereka kenal. Kompas Gramedia mungkin lebih sifatnya sangat perusahaan yang lama atau konvensional gitu ya. Jadi kita ingin menampilkan bahwa Kompas Gramedia itu fun loh gitu. Project Lead MyFest Padel 2025 bilang MyFest Padel 2025 bertujuan menjadi community platform. MyFest Padel 2025 juga sekaligus ajang memperkenalkan O2 Court milik Kompas Gramedia kepada masyarakat. Jadi MyFest itu adalah tujuan akhirnya itu adalah menjadi community platform di mana dari My Value itu sendiri juga sebagai aplikasi yang juga dibuat oleh corporate IT dan IS dari Kompas Gramedia, menaungi beberapa loyalty program Kompas Gramedia. Nah, di situ kita ingin mengembangkan juga tuh dari komunitas-komunitas yang mungkin lekat juga dengan Kompas Gramedia, dari ada olahraga, ada music, ada buku, ada semuanya lah. Nah, itu kita ingin mengumpulkan di community platform itu dengan step pertamanya itu yaitu membuat event-event berbasis komunitas. Dari kantor kita juga baru launching juga nih untuk O2 Court, di mana kita juga dari sebagai functional unit itu kita juga utilize lah untuk penggunaan dari O2 Court ini, dan juga mempromosikan juga nih. Nanti mungkin dari sini bisnis-bisnis unit Kompas Gramedia lainnya juga tahu ada O2 Court ini bisa olahraga secara bebas lah. Salah satu peserta MyFest Padel, Ovan dan Ada mengaku mendapatkan pengalaman menarik di fasilitas MyFest Padel 2025. Kalau saya lihat dari technical meeting itu rapi, terus juga nggak ada banyak perubahan. Secara drawingnya juga itu transparan. Mungkin yang kemarin juga transparan, cuma memang ini lebih transparan lagi, dan saya lihat dari tim-timnya juga siap juga sih ini, bagus lah itu. Ya. Dan juga tadi kayak aku tanya gitu ke tim-tim random gitu, kayak orang yang bawa kertas gitu kan, biasa yang kayak panitia, oh ternyata dia tahu gitu detail rundown-nya, terus nanti ini pertandingan ke siapa, dan juga ada juga TV yang monitor gitu, oh sekarang match-nya siapa, terus siapa yang main gitu, dan juga skornya juga dicatat dengan baik dan benar. MyFest Padel 2025 digelar hanya satu hari, 22 November 2025 di O2 Court Kompas Gramedia Palmerah Selatan. Selain memperebutkan gelar juara, di sela pertandingan peserta juga dapat menikmati berbagai layanan booth yang tersedia di lokasi court. Rahma Piliang, Yanwar Ruslim, Kompas TV, Jakarta. Kita ke informasi lain, Saudara. Diplomasi, Budaya, dan Perdagangan Polandia Indonesia mengambil momentum tahun 2025 ini sebagai peringatan 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Polandia terus digencarkan melalui acara Poland Festival. Setelah berlangsung lebih dari 1 bulan lamanya, rangkaian Poland Festival 2025 di Indonesia ditutup dengan kegiatan Poland Shopping Day. Berikut liputannya untuk Anda. Poland Shopping Day 2025 resmi digelar di Sanur, Bali sebagai bagian dari rangkaian Poland Festival 2025. Acara ini menampilkan produk-produk unggulan Polandia, mulai dari makanan, minuman, hingga produk-produk lainnya yang sudah masuk pasar Indonesia. Polish Investment and Trade Agency atau Badan Investasi dan Perdagangan Polandia sebagai penyelenggara Poland Festival melihat Indonesia sebagai mitra utama dalam pengembangan sektor food and beverage, lifestyle, dan retail modern. Head of Office Polish Investment and Trade Agency Jakarta, Cesare Felipe, bilang Polandia terbuka untuk mendukung promosi produk dan budaya Indonesia, termasuk Bali, untuk diperkenalkan di Polandia sebagai bagian dari kerjasama investasi dan perdagangan. Poland Shopping Day 2025 diharapkan jadi jembatan untuk memperluas promosi dan kolaborasi antara Polandia dan Indonesia di berbagai sektor. So thank you very much for being here at Poland Festival 6th edition. We started 2019 with the idea to promote
Poland, not just Polish product, but promote Poland, Polish culture, education, and make strong connection between Poland and Indonesia. Building this is actually our main goal, to connect both countries and build a strong collaboration, bring products, very various product, food, cosmetics as well, but also promote Indonesia and Bali back in Poland. Sebelumnya, Poland Festival menggelar Friendship Walk di Arena Car Free Day Jakarta Minggu 16 Oktober 2025. Event ini juga sebagai ajang mempererat hubungan Polandia-Indonesia untuk saling lebih mengenal antar warga dan budaya kedua negara. Baik penyelenggara dan peserta Jalan Persahabatan ini merasa, melalui acara ini, kedua negara dapat mempererat kolaborasi di bidang budaya, komunitas, serta kemitraan ekonomi. Kita ingin membawa tentu saja lebih banyak investasi dari Polandia ke Indonesia. Kita fokuskan kepada sektor green energy dan infrastruktur. Tahun ini kita pernah ada delegasi dari railway dan kita juga berkunjung ke Madiun, ke Bandung, Jakarta, Surabaya. Dan itu semua kita lihat long term. Jadi kalau Poland Festival itu sudah edisi ke-6. Kita untuk ke depannya 2050 berharap dua negara kita bisa lebih mendekati lagi. Harapannya kerjasama terus berlangsung sampai kapanpun dan Indonesia tahu lebih banyak produk Polandia, demikian juga Polandia tahu Indonesia lebih banyak lagi. Indonesia menjadi salah satu mitra dagang terpenting Polandia di Asia Tenggara. Tahun 2024, Indonesia masuk 4 besar mitra dagang Polandia di kawasan ASEAN, di bawah Vietnam, Malaysia, dan Thailand. Menurut data Trademap, nilai perdagangan Indonesia 1,64 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 16 triliun rupiah. Dengan rincian, ekspor Indonesia ke Polandia sebesar 1,4 miliar dolar Amerika, sementara ekspor Polandia ke Indonesia senilai 187 juta dolar Amerika. Jadi wajar jika kedua negara terus meningkatkan kerjasama di berbagai sektor, terlebih tahun 2025 ini menjadi momentum perayaan 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Polandia. Tim Liputan Kompas TV. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pidato dalam Indonesia-Afrika CEO Forum di Johannesburg, Afrika Selatan, menyebut ada kesepakatan bebas visa antara Indonesia dan Afrika Selatan. Informasi lengkapnya usai jeda saudara, jadi tetaplah bersama kami. Saudara, polemik ijazah Jokowi masih jadi sorotan publik. Di tengah sorotan ini, politisi Demokrat tiba-tiba melontarkan sindiran. Ada orang yang tidak mau menunjukkan ijazah aslinya dan membandingkannya dengan sikap berani Hakim MK Arsul Sani. Adakah muatan politis di balik sindiran Demokrat itu? Ini yang pakai jilbab istri saya. Hakim MK dituduh ijazah palsu. Tapi hebatnya dia tampil di depan, tunjuk itu ijazahnya yang asli, nggak kayak yang lain. Di tengah bergulirnya kasus fitnah ijazah palsu Jokowi di Polda Metro Jaya Rabu lalu, di tengah rapat Badan Legislasi DPR, anggota Balik yang juga Waketum Partai Demokrat Beni Kaharman menyinggung tudingan ijazah palsu. Kala itu, Beni sedang mengkritisi program sertifikasi guru yang kerap dipalsukan untuk kenaikan tunjangan dan gaji. Beni lalu menyebut Hakim MK Arsul Sani pernah dituduh menggunakan ijazah palsu. Ia lalu menyinggung sosok yang dituduh menggunakan ijazah palsu, namun enggan menunjukkan. Ada juga saya tahu yang bisa beli itu sertifikasi. Mungkin ada yang palsu lagi. Palsu. Ya kalau itu sih ijazah aja palsu ya, apalagi sertifikasi. Teman saya, Pak Menteri, Hakim MK, dituduh ijazah palsu. Iya, sahabat baik saya Pak Arsul Sani. Tapi hebatnya
dia tampil di depan, tunjuk itu ijazahnya yang asli. Nggak kayak yang lain. Menanggapi sindiran Beni Kaharman dalam rapat balik DPR, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarif Hasan membantah jika Waketum Demokrat Beni Kaharman secara langsung menyindir Jokowi dalam kasus tudingan ijazah palsu. Menurut Syarif, pernyataan Beni merupakan bentuk fungsi dan tanggung jawabnya sebagai anggota DPR dari fraksi Demokrat. Sebagai kader Partai Demokrat yang berada di legislatif, apa yang disampaikan itu merupakan fungsi dan tanggung jawab sebagai seorang anggota DPR yang tentunya dari fraksi Partai Demokrat. Secara tidak langsung bukan Pak Jokowi, tetapi itulah apa yang disampaikan itu yang dilakukan oleh Pak Asrul Sani itu merupakan contoh apabila terjadi diskursus di masyarakat, dan itu adalah merupakan hal yang terbaik untuk dilakukan. Sementara itu, Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia Ahmad Ali menanggapi sindiran Beni Kaharman soal tudingan ijazah palsu Jokowi. Menurutnya, tidak ada urgensi bagi Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya karena sudah mengikuti 5 kontestasi pemilihan yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan sangkaan. Nah sekarang apa urgensi Pak Jokowi itu untuk memperlihatkan ijazahnya, sedangkan Pak Jokowi itu sudah 5 kali kontestasi. Kalau selalu istilah saya, setiap kontestasi itu kan ada masa jeda untuk diberi ruang kepada masyarakat untuk melakukan sanggahan. Nah, sanggahan 2 minggu, ada keberatan terhadap dokumen-dokumen pribadi yang di-upload oleh calon presiden, bupati, gubernur. Drama polemik ijazah Jokowi seakan tak ada ujungnya. Selain para tersangka, yakni Roy Suryo CS sudah berstatus cekal. Ada pula kubu yang masih berupaya menemukan bukti pendukung dugaan ijazah palsu Jokowi lewat sidang sengketa di Komisi Informasi Pusat. Tim Liputan, Kompas TV. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pidato penting dalam Indonesia-Afrika CEO Forum di Johannesburg, Afrika Selatan. Dalam pidatonya, Gibran menyebut ada kesepakatan bebas visa antara Indonesia dan juga Afrika Selatan. Wapres Gibran langsung menghadiri acara Indonesia-Afrika CEO Forum setibanya di Johannesburg, Afrika Selatan pada Jumat waktu setempat. Dalam forum itu, Saudara, Wapres menceritakan perjalanan panjang yang ditempuh selama 11 jam. Ia juga membawa salam dari Presiden Prabowo Subianto serta menyoroti kesepakatan bebas visa antara kedua negara. Gibran lalu menegaskan komitmen Indonesia dengan memperkuat hubungan ekonomi, investasi, dan kerjasama strategis dengan Afrika Selatan. Actually, I've just arrived maybe an hour ago. It was a long flight, but I'm really happy to see all of you here. The visit of President Ramaphosa a few weeks ago to Indonesia reflects deep cooperation between the two countries. Both presidents agreed to have visa-free entry. So I think this is a good news for all of you. No more visa. South Africa is our strategic partner and gateway to the African market. At the same time, Indonesia also offers industrial capacity, human resources, manufacturing network, technology, and entry to ASEAN market. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Republik Indonesia Agus Harimurti Yudhoyono menerima penghargaan bergengsi Nanyang Distinguished Alumni Award dari Nanyang Technological University, Singapura. Penghargaan tertinggi ini merupakan pengakuan atas integritas, karya, dan dedikasi AHY dalam pengabdian kepada bangsa. Dalam sambutannya, Saudara, Menko AHY menyampaikan rasa hormat dan terima kasih atas apresiasi tersebut. Ia menekankan peran penting Nanyang Technological University dalam membentuk pola pikirnya.
Melalui penghargaan ini, AHY berharap dapat terus mengharumkan nama alma mater serta berperan aktif dan berkontribusi untuk Indonesia, sekaligus memperkuat hubungan baik dengan Singapura. Menko AHY bilang transformasi dari pengabdian di dunia militer menuju dunia politik didasari oleh misi yang sama, yaitu mengabdi kepada Indonesia. Alright, congratulations and thank you both. We have also now we are pleased to invite Saudara, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Nanda Prilia. Dan saya Priyamana Telaya undur diri. Selamat pagi, selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.